kegiatan Training of Trainers untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ini sangat didukung oleh Apindo, KSBSI, DECP, dan CNV Internasional dengan membuat MOU untuk membentuk trainers yang baru di sektor garment, tekstil, dan sepatu. Dengan harapan para peserta dapat menjadi agen dialog sosial di setiap wilayah, terkhusus di perusahaannya. Ya, selamat siang semuanya. Hari ini adalah hari Training of Trainers yang kedua, di mana nanti untuk di hari kedua ini dari beberapa trainer akan memberikan materi seperti Pak Yohan akan memberikan materi tentang komunikasi pada sosial dialog itu sendiri. Kemudian Pak Nurjaman akan memberikan materi tentang psikologis dalam hubungan industrial. Kemudian nanti siang juga Pak Edward dari KSBSI akan memberikan materi tentang komunikasi pada leadership itu sendiri. Jadi lumayan cukup padat hari ini materinya, apalagi nanti akan disambung kembali nanti materi dari DECP CNV pada jam 3 sampai jam 5, yaitu tentang leadership dari DECP, dari Dutch Employers Cooperation Program, dari Mr. Dere. Kemudian akan disambung juga Q&A bersama Pak Henk van Beers juga. Membangun komunikasi yang efektif dalam perundingan sangatlah dibutuhkan di sosial dialog untuk terciptanya hubungan industrial yang baik. Ketika kita bicara tentang hubungan industrial, sebetulnya adalah hubungan saling pengertian, saling mendukung, harmonis, sinergis, sehingga kedua-duanya itu bisa menyatu dalam tujuan perusahaan yang sama. Saya mengatakan sebetulnya SD ini yang paling penting itu adalah soal compassion. Artinya ada kesamaan perasaan dari antara manajemen dan dengan pekerja. Komunikasi efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan perasaan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan menimbulkan suatu tindakan positif. Bagaimana teknik-teknik berkomunikasi yang baik dalam rangka menjaga hubungan industri yang berkelanjutan. Bagaimana mereka berkomunikasi, menguasai teknik-teknik komunikasi yang asertif, yang dapat disampaikan di dalam diskusi dan negosiasi dengan cara-cara yang berbudaya, di mana komunikasi itu tidak melanggar hak-hak orang lain, walaupun dia mampu berkomunikasi dengan argumen-argumen yang baik dan benar. Diharapkan setiap peserta dapat memberikan kontribusi setelah mereka mengikuti kegiatan TOT ini dan dapat berperan aktif dan efektif membangun sosial dialog dalam relasi hubungan industri yang berkelanjutan. Kita berharap mereka ke depannya bisa menjadi agen-agen sosial dialog di tempat kerjanya masing-masing, dan juga tentunya kita harapkan secara keseluruhan di nasional. TOT kali ini sudah sesuai dengan harapan dengan terlihatnya para peserta dalam melakukan sosial dialog di setiap penyelesaian role play suatu kasus yang ada di pelatihan TOT kedua ini. Materi khususnya leadership dan komunikasi, kalau saya perhatikan kemarin memang pemantapan terhadap teknis person gitu kan, termasuk juga karena ini negosiasi, yang paling mendasar unsur komunikasi harus dipegang bagus. Itu juga pemantapan kemarin, juga komunikasi detail-detailnya lebih mendalam daripada yang pertama. Saya kira itu.
Komunikasi efektif adalah penyampaian pesan, ide serta gagasan kepada pihak lain melalui kemampuan mendengar, berbicara, membaca, menganalisis dan sehingga terjadi perubahan terbina hubungan harmonis antara pemberi pesan dan penerima pesan. Di dalam komunikasi efektif itu, dalam perundingan negosiator, diperlukan yang pertama, itu sebetulnya yang pertama kali harus dilakukan adalah kemampuan untuk mendengar. Bagaimana cara kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh mitra dialog kita. Ternyata berdasarkan hasil survei, memang hampir 75% kita tidak sanggup untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, untuk negosiator itu diperlukan yang pertama kali adalah kemampuan untuk mendengarkan. Kemudian kita juga menyampaikan setelah kemampuan untuk mendengarkan, dia harus diberikan juga pemahaman tentang kemampuan untuk berbicara. Bagaimana kemampuan berbicara ini efisien dan efektif bisa menyampaikan apa yang kita inginkan dengan baik secara terstruktur. Sehingga mitra dialog kita nanti dapat memahami apa yang kita sampaikan. Karena kita harus pahami, kita tidak boleh beranggapan bahwa mitra dialog itu harusnya sudah mengerti apa yang kita sampaikan. Tidak boleh seperti itu. Karena mitra dialog kita bukan pembaca pikiran. Mereka bukan ahli nujum. Kita harus sampaikan apa yang menjadi keinginan yang harus disampaikan. Negosiasi adalah komunikasi dua pihak atau lebih, di mana dirancang untuk dapat menghasilkan kesepakatan atas suatu hal yang menjadi kepentingan bersama. Dan negosiasi melibatkan diskusi, bujukan, dan kompromi untuk mencapai kesepakatan. Dalam dialog sosial harus mengedepankan unsur psikologis antara pengusaha dan pekerja sehingga akan muncul rasa saling memahami dan mengetahui kondisi-kondisi semua pihak yang ada di dunia industri. Kalau kita hanya berbicara di dialog sosial itu hanya melihat kepada unsur unsur legitimasi untuk legalitas, itu nggak ada dialog sosial. Untuk proses industrial yang baik itu adalah harus mempergunakan rasa komunikasi dengan psikologisnya, ya, sehingga sampai kepada pesan-pesan itu kepada dirinya, sehingga dirinya itu memahami, mengetahui akan adanya satu harapan, tujuan yang mesti dicapai dengan cara musyawarah, dengan cara mufakat. Tanpa mempergunakan unsur psikologis, rasanya susah untuk dikendalikan. Dalam TOT kedua ini diharapkan akan mencetak agen-agen dialog sosial dengan penguatan materi yang telah diberikan pada TOT pertama, ditambah dengan materi yang ada pada TOT kedua ini. Kepemimpinan dan komunikasi yang baik merupakan tema yang diangkat di Training of Trainers fase kedua ini, sehingga diharapkan para peserta atau para agen dialog sosial nantinya akan dapat memberikan dampak yang positif bagi hubungan industri.